back to something. Who could say that they saw us? Come and tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Akmal atau Faisal? Oke, Mal, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih kepada Akmal yang telah memimpin doanya. Langsung saja ya Ibu absen. Akmal Harifin, Ade Chandra, Dea Agustin, Eka, Restu, Indah, Zurnita. Oke, hari ini ada semuanya ya. Langsung saja ya kita memulai pembelajaran. Dimana minggu lalu kita belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru. Ada yang tahu nggak sih judul materi kita itu tentang apa hari ini? Apa, Via? Oh iya, benar ya, Via. Tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi sistem organ pernafasan. Yang kedua, siswa dapat memahami mekanisme pernafasan. Yang ketiga, siswa dapat memahami berbagai gangguan yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Nah, oke, sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, kita kan bernafas setiap detik ya, setiap hari intinya ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih pengertian dari bernafas itu apa? Oke, kalau kata dia itu bernafas itu menghirup udara, Bu. Oke, bener ya dia. Tapi lebih tepatnya, bernafas itu merupakan pertukaran gas di dalam tubuh manusia. Nah, gasnya itu berupa oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya bernafas itu merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia pada bagian paru-paru yang yaitu bagian alveolus ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Kita kan selalu bernafas itu setiap detiknya ya. Nah, kalian juga harus tahu dong apa sih fungsi dari bernafas itu. Ayo, ada yang tahu? Dia? Ya benar ya dia. Tapi lebih kalau kata dia itu bernafas itu fungsinya agar tidak lemas, Bu, tubuh kita, agar tidak mati. Ya benar ya, kalau misalnya kita tidak bernafas maka lama-lama kita akan lemas dan akan mati ya. Nah, jadi fungsi bernafas itu lebih tepatnya ketika kita bernafas maka kita akan menghirup oksigen atau O2. Nah, nanti itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, nantinya akan membentuk atau menghasilkan ATP. Nah, ATP ini merupakan energi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, dari hasil bernafas itu nanti akan dikeluarkannya gas yang tidak terpakai atau gas kotor yang berupa karbon dioksida. Nah, itu pun siklus bernafas ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sampai di sini paham semuanya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu ada organ-organ sistem pernafasan. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih organ-organ yang pertama itu apa coba? Organ sistem pernafasan. Nah, ayo yang pertama apa coba dia? Oke, benar ya, hidungnya dia. Yang kedua apa, Akmal? Faring, betul. Yang ketiga, Restu, faring. Yang keempat, ayo, siapa? Trakea, betul ya. Yang kelima, itu ada bronkus. Yang keenam, ayo, siapa? Faisal apa? Bronchiolus. Dan yang ketujuh ada alveolus. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama hidung.
Nah, di sini Ibu ada media pembelajaran. Nah, ini ya, merupakan, nampak kan? Nah, yang pertama kita bahas hidung. Nah, udara, saat kita bernafas itu, udara akan masuk melalui organ sistem pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Nah, ini hidung ya, nampak kan? Nah, hidung ini di dalamnya itu terdapat rongga. Nah, rongga itu mempunyai bagiannya juga. Yang pertama itu ada silia atau rambut. Nah, yang kedua itu ada lendir. Yang ketiga itu ada apa? Konka. Nah, silia atau rambut ini fungsinya yaitu saat kita menghirup udara untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk bersamaan udara tersebut. Nah, sedangkan kalau lendir itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur kelembapan udara yang kita hirup. Nah, selanjutnya yang ketiga di dalam rongga hidung tadi ada konka. Nah, konka ini fungsinya untuk menyesuaikan suhu udara. Jadi, saat kita menghirup udara, udaranya itu tetap stabil ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, oke, sampai di sini paham? Untuk organ pernafasan yang pertama, paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya setelah udara tadi masuk melalui hidung akan menuju ke faring. Nah, faring atau peka ini merupakan persimpangan antara jalur pernafasan dan jalur pencernaan. Nah, makanya kita sering dengar ya, ketika orang berbicara itu bilang bahwasanya saat kita makan tidak boleh sambil berbicara, nanti akan tersedak. Nah, itu betul ya. Pernyataan itu betul, karena saluran pencernaan dan saluran pernafasan itu sangat-sangat berdekatan. Nah, faring ini lah yang merupakan persimpangan antara dua jalur tersebut. Nah, nanti ketika sampai di sana akan disesuaikan jika makanan yang kita makan itu akan diteruskan menuju ke kerongkongan, sedangkan saat kita bernafas maka akan diteruskan menuju ke faring. Nah, selain itu di faring juga terjadi suatu proses atau rangsangan yang ditimbulkan seperti saat kita bersin. Nah, jadi kalau misalnya ada manusia atau kita yang bersin itu rangsangannya berasal dari faring. Nah, oke, untuk organ pernafasan yang kedua ini ada yang ditanyakan, sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada organ, ini organnya yaitu organ laring di bawah faring. Nah, laring atau pangkal tenggorokan ini merupakan saluran masuknya udara dan juga sebagai sumber suara. Nah, di dalam laring ini terdapat yang namanya epiglottis atau katup yang fungsinya untuk menghindari makanan yang masuk ke saluran pernafasan, dan juga fungsi laring ini sebagai penghubung antara faring dengan trakea. Oke, nah sampai di sini paham? Kalau paham kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu organ yang keempat itu ada trakea, ini ya di bawah laring. Oke, paham kan? Jelas? Nah, trakea atau batang tenggorokan ini letaknya di depan kerongkongan, ya, dan selalu terbuka. Dinding bagian dalam dilapisi oleh selaput sel-sel berambut getah. Nah, fungsinya untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama dengan udara. Nah, oke, paham organ yang keempat ini? Paham? Kalau paham kita lanjutkan yang kelima yaitu organnya tentang bronkus. Ini ya, bronkus. Nih. Oke. Nah, bronkus atau cabang batang tenggorokan ini merupakan percabangan antara trakea. Ya, percabangan antara trakea yaitu paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Nah, di dalam bronkus ini terdapat yaitu percabangan yang lebih menyempit lagi yang dinamakan dengan bronchiolus ini ya.
Nah, selain itu, di dalam bronchioles ini juga terdapat jaringan yang sangat-sangat penting fungsinya, yaitu alveolus, di mana fungsinya sebagai pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, ketika kita bernafas, maka itu terjadinya prosesnya itu di alveolus ya. Nah, oke, sampai di sini paham? Paham semuanya tentang sistem atau organ sistem pernafasan ini. Jadi organ sistem pernafasan ini ada 7. Yang pertama ada apa dia? Hidung. Yang kedua adalah faring. Yang ketiga ada laring. Yang keempat ada trakea. Yang kelima ada bronkus. Yang keenam ada bronchiolus. Dan yang ketujuh ada alveolus. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan ke mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, ini 20 ya. Udah tulis kan? Mekanisme pernafasan pada manusia. Yaitu mekanisme pernafasan pada manusia itu ada 2. Yang pertama yaitu ada inspirasi, dan yang kedua ada ekspirasi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu inspirasi dulu. Inspirasi yaitu merupakan suatu proses di mana manusia itu menghirup udara atau oksigen. Nah, saat manusia menghirup oksigen, maka keadaan otot tulang rusuk itu akan berkontraksi, rongga dadanya akan mengembang, dan serta otot diafragmanya juga ikut berkontraksi. Nah, otot diafragma ini merupakan sekat pembatas antara rongga perut dengan rongga dada. Nah, oke, nah di sini selanjutnya yaitu ada mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu yang kedua ada ekspirasi. Nah, ekspirasi ini merupakan suatu proses di mana keadaan manusia menghembuskan nafas atau mengeluarkan karbon dioksida. Nah, saat udara keluar itu, maka keadaan tulang-tulang rusuk itu akan berelaksasi. Nah, rongga dada itu akan mengempis, serta otot diafragma itu juga ikut berelaksasi. Nah, di sini itu ada medianya, yaitu nih ya, silakan kalian perhatikan. Nah, ini misalkan di luar botol ini sebagai tulang rusuknya, sedangkan balon di dalam ini sebagai paru-parunya. Nah, otot diafragma itu di dalam botol ini juga ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Nah, saat terjadi inspirasi, yaitu keadaan menghirup udara, maka otot tulang rusuk itu akan berkontraksi ini ya, berkontraksi. Nah, otot diafragma juga berkontraksi, serta rongga dadanya itu mengembang ya. Nah, saat ditarik itu akan terjadi inspirasi. Nah, paru-paru juga akan ya. Nah, sedangkan kalau saat terjadinya ekspirasi, yaitu mengeluarkan atau menghembuskan udara, nah itu maka akan keadaan otot-otot tulang rusuk itu akan berelaksasi, dan otot diafragma juga ikut berelaksasi, serta otot rongga dadanya itu juga mengempis. Nah, ini silakan. Kalau misalnya kita lepaskan ya, maka paru-paru itu akan mengempis, ya kan? Nah, oke kan? Nah, oke. Nah, itulah tadi materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Jadi judul materi kita itu tentang sistem pernafasan. Nah, sampai di sejauh ini ada yang tanyakan tidak? Semuanya paham? Oke, kalau semuanya paham, dikarenakan waktu kita juga sudah habis. Nah, langsung saja ya Ibu yang menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi judul materi kita yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Adapun organ sistem pernafasan pada manusia itu ada 7. Yang pertama ada apa? Ada hidung, ada faring, ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima itu ada bronkus, yang keenam itu ada
bronchiolus, dan yang ketujuh ada alveolus. Serta mekanisme sistem pernafasan pada manusia itu ada dua, yaitu secara inspirasi dan ekspirasi. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya silakan kalian buka halaman 32 tentang uji kompetensi. Nah, silakan kalian kumpulkan pada minggu selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sampai bertemu di minggu depan.